saya Fahira Putri Naura dari kelas 10F ingin menyampaikan pada video ini tentang dalam buku paket PPKN ingin meringkas unit 2 dan unit 3-nya. Jadi di unit 2-nya itu kan ada tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Jadi apa itu Pancasila dulu? Pancasila itu kan ada 5. Pancasila dasar negara, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar negara. Yang pertama, Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Pancasila itu ada Persatuan Indonesia. Yang keempat, Pancasila ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita semua bahwa kita semua ini sebagai warga Indonesia yang satu dan sama mengajarkan kalau kita itu beragama dan boleh beragama dan berpendapat menurut kepercayaan masing-masing. Jadi kita tuh memahami yang namanya konsep toleransi. Apalagi kalau konsep toleransi itu dalam PPKN, dalam pelajaran PPKN tuh nyambung banget kan. Lalu sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila yang kedua ini kita belajar bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi setiap kebutuhan yang akan dipenuhinya. Jadi biasanya tuh kalau manusia itu diajari apa itu bermoral dan juga berpendidikan supaya tahu mana tanggung jawab dan mana hak. Jadi hak itu bisa diperoleh jika tanggung jawab sudah terpenuhi. Apabila tanggung jawab tidak terpenuhi, maka hak belum bisa dikatakan untuk dapat diperoleh. Karena kita sesama manusia harus menerapkan yang namanya keadilan. Sama seperti nama silanya, yaitu keadilan manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Jadi dalam sila ketiga ini kita sebagai warga Indonesia diminta untuk saling bersatu. Itu menerapkan yang namanya persatuan dan kesatuan dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kita tuh gak muluk-muluk mandang soal agama, perbedaan, ras, budaya, dan lainnya. Tapi kita tuh saling toleransi, saling berpelukan, saling bersatu padu, menjadi satu. Karena idealnya kita adalah warga negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Di Pancasila yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila keempat ini, kita belajar bahwa setiap dan semua warga Indonesia itu diwajibkan setara tanpa adanya pandangan dari status sosial yang berbeda. Seperti pada setiap manusia mungkin tentu memiliki status sosial yang berbeda. Namun, jika kita menerapkan dalam sila keempat ini, kita harus menyamaratakan semua status sosial manusia tuh jadi setara. Pokoknya kita harus ngelakuin manusia semua dengan sangat sebaik mungkin, seolah semua manusia itu sama, setara. Jadi gak boleh ada yang mentang-mentang si dia nih jabatannya tinggi, mentang-mentang dia nih kerjanya ini itu tinggi. Tapi kalau orang yang rakyat bawah yang tidak bisa dikatakan memiliki status sosial yang baik, tidak dapat dihormati atau tidak bisa diberi keadilan, itu salah besar. Jadi kita tuh harus menyamaratakan, setara, dan mementingkan suara rakyat kecil. Jadi kayak kita sebagai rakyat kecil yang
jika diadakannya musyawarah, itu harus mengadakan musyawarah setempat atau musyawarah yang dilakukan secara bersama dengan adil, mendengarkan seluruh keputusan warga. Jadi teman-teman, kita nih udah memasuki unit ketiga, itu berpancasila, peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Jadi kayak ini tuh, yang pertama aku mau ngejelasin tentang bermedia sosial di era Pancasila ini. Jadi sekarang kita semua pasti sudah mengenal yang namanya era digital, atau sudah memasuki yang namanya semua orang dan setiap orang pasti membutuhkan teknologi dan media sosial, bener kan? Nah, jadi kita tuh gimana sih hidup bermedia sosial di saat kita sedang dalam era Pancasila, supaya tetap menerapkan era Pancasila itu dengan sebaik mungkin. Namun setiap yang kita tahu ya, kalau misalnya banyak sekali hal yang tidak pantas atau tidak seharusnya ditampilkan atau tidak seharusnya kita lihat yang ada di media sosial. Contohnya itu seperti ujaran kebencian. Jadi mau sebaik dan seberusaha apapun orang atau sepositif apapun orang ingin menyampaikan sebuah karya, atau orang yang ingin memberikan sebuah kritik yang benar tentang sebuah masalah yang atau kasus yang terjadi di Indonesia, namun jika memang dinilai dengan rendah, itu ya untuk sebanyak yang kita tahu ya, kalau misalnya banyak konten-konten video-video ya mahasiswa-mahasiswi pintar yang mengkritik sebuah kasus, di mana kasus itu memang mungkin tidak benar, dan ia berusaha untuk bersuara dan mencoba meluruskan apa yang sudah terjadi, supaya membuat orang-orang di sekitarnya tuh memberitahu. Ia berusaha memberitahu supaya orang-orang di sekitarnya tuh mengerti dan meluruskan apa yang sudah terjadi tersebut. Namun ternyata perilakunya tuh nggak diterima baik atau dibukain pintu baik-baik sama warga Indonesia nih. Jadi udah banyak banget kejadian kayak gitu yang terjadi di Indonesia. Kalau kejadian hal-hal yang positif, hal-hal yang ingin harusnya berdampak positif malah jadi negatif. Kayak banyak banget orang-orang yang komentar dan ujaran kebencian yang negatif dan mengambil sisi yang bahkan tidak melihat sisi positifnya sama sekali. Jadi orang-orang di medsos tuh sekarang cuma melihat sisi negatifnya doang kan. Yang terakhir, Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini tuh bukan hanya menyangkut tentang hukum, ia menyangkut tentang hukum dan politik, seperti suara rakyat-rakyat kecil yang selalu biasanya demo. Gimana sih sila kelima itu? Kok kayaknya kita nggak terbukti nih sama kehidupan sehari-hari bagi rakyat Indonesia, rakyat-rakyat kecilnya. Jadi maksudnya tuh kayak untuk presiden atau untuk pemerintah, untuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat loh, itu harusnya bisa menyuarakan suara rakyat kecil atau mewakilkan suara masyarakat ya. Tapi pada kenyataannya di sini tidak. Kenapa bisa sila kelima ini tidak terjadi pada kehidupan nyata? Ya, begitulah keadaan Indonesia yang terjadi sekarang. Nah, makanya banyak sekali orang-orang atau pemerintah, banyak sekali orang yang tidak menerapkan Pancasila kelima ini, padahal penting banget. Karena kita tuh menganggap semua manusia itu pasti memiliki keadilan yang sama. Umumnya ternyata pada setiap Pancasila memiliki makna yang ternyata sama, harus saling bersatu, memeluk erat tanpa memandang apapun jenis perbedaannya, karena kita sesama manusia.
Apalagi yang waktu tahun 2019 atau 2020 kemarin tuh. Kalau kita diliburin sampai 2 tahun cuman enggak, itu adalah sebuah peristiwa besar. Itu bisa dibilang jadi sejarah buat nanti anak di masa depan ya. Kalau ada yang namanya coronavirus ya, atau bisa kita sebut COVID-19 ya. Di era itu kita sangat amat membutuhkan dan sangat bergantung pada yang namanya teknologi, media sosial. Di era digital seperti itu, kita jadi lebih mudah berbicara dengan seseorang tanpa melakukan kontak fisik. Jadi di era digital waktu itu, waktu COVID-19, kita tuh masih bisa belajar loh teman-teman, belajar dari rumah pakai Zoom, dan gurunya bisa menjelaskan dengan sangat amat jelas tanpa ada halangan sedikit pun, tanpa kekurangan materi sedikit pun, dengan cara adanya Zoom. Dan murid juga masih bisa berkomunikasi bersama gurunya, mengerjakan tugas, dan melakukan pembelajaran seperti biasa. Itu keuntungan positif media sosial dalam era Pancasila. Namun tadi adalah dampak negatif dari media sosial di era Pancasila.